Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Al-qail fi sahihain Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din Wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوتي وإخواني في الدين أعزني الله وإياكم hadirin jamaah musalla jamaah Masjid Al-Hikmah yang semoga dimuliakan, disehatkan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita banyak sekali kenikmatan, baik itu nikmat duniawiyah. Allah anugerahkan kepada kita harta yang berlimpah, Allah anugerahkan kepada kita rumah yang megah, Allah anugerahkan kepada kita kendaraan-kendaraan yang mewah. Terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kenikmatan diniyah, yakni dua kenikmatan yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya saja, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat ini alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kumpulkan kita di Masjid Al-Hikmah yang kita cintai ini untuk melanjutkan kembali kajian kitab Syarah Salasatul Usul atau kitab Salasatul Usul, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta kepada orang-orang yang istiqomah menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwati wa ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Salasatul Usul. Kita masih membahas pokok yang ketiga, yaitu ma'rifatu rasuli, ma'rifatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lanjutkan perkataan al-muallif yang berikutnya. Akhadha ala hadha 10 sinina yad'u ila at-tauhid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah selama 10 tahun, yakni setelah diangkat menjadi Rasul. Yad'u ila tauhid, mendakwahkan tauhid, menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengajak manusia untuk hanya menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala saja.
Karena di masa itu ikhwati wa ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Menyembah berhala, menyembah Lata, menyembah Uzza, Manat, dan berhala-berhala yang lainnya. Bahkan mereka membuat patung atau berhala mereka itu terkadang dari apa? Bukan hanya dari batu. Terkadang mereka membuatnya dari roti. Mereka buat Tuhannya dari roti, dan ketika lapar kemudian dimakan. Ini betul terjadi di masa jahiliyah dulu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ila tauhid, menyeru mereka untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Wa ba'dal ashri urija bihi ila sama. Setelah 10 tahun diangkat menjadi seorang rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ke langit, yakni diangkat menghadap Allah tabaraka wa taala. Jadi mi'raj itu maknanya adalah naik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ila samai, ke langit. Jadi al-uruj, kata Syekh Utsaimin dalam kitab syarahnya, syarah salah satu usul, mengatakan bahwasanya al-uruj ini adalah as-su'ud, yakni naik. Seperti firman Allah dalam surat Al-Ma'arij ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Jadi para malaikat dan malaikat Jibril naik ilaihi, kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi mi'raj itu artinya naik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan. Kemudian kata Syekh Utsaimin, wa huwa min khasaisin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-'azimah. Jadi mi'raj ini atau Isra dan Mi'raj yang kita kenal di kalangan kita, Isra dan Mi'raj, ini merupakan satu keistimewaan di antara keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, allati fadalahu Allahu bihi qabla an yuhajira min Makkah, yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah ke Mekah. Sebelum hijrah ke Mekah, ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Awalnya ikhwati wa ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, ini disebutkan dalam suatu hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidur di Hijr Ismail. Jadi kalau misalkan kita pernah ke sana, ini Baitullah, kemudian di belakang Baitullah ini Hajar Aswad, di sini Rukun Yamani, kemudian di belakang ini ada bangunan setengah lingkaran. Ini Hijr Ismail. Dan termasuk sunnah kita sholat di sini. Bahkan kalau kita berdoa kepada Allah, doa kita mustajab. Ini banyak tempat-tempat mustajab. Di antaranya adalah multazam di bawah pintu Baitullah. Kalau misalkan kita ke sana, Anda usahakan berdoa di situ. Ini doa kita akan dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa berangkat ke sana. Yang sudah berangkat bisa berangkat lagi. Yang belum berangkat mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk bisa ke sana. Amin ya rabbal alamin. Atahu atin, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang datang, dan yang datang ini adalah malaikat. Jadi ada dua malaikat datang kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fashaqqa ma baina sughratin nahlihi ila asfali batnih. Kemudian malaikat ini membelek dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari mulai sini sampai ke perutnya dibelek. Ya, jadi yang namanya operasi itu sudah ada dari dulu. Ya. Jadi proses pembelekan itu sudah ada dari dulu. Ya, cuma di sini mungkin tidak menggunakan pisau, ya. Dibelek, ya. Kemudian diambil hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, summa istakhraja qalbahu, kemudian dikeluarkan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famala'ahu hikmatan wa imanan, diisi dengan hikmah dan keimanan. Jadi dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan menghadap, ya, atau menerima tugas yang besar dari Allah tabaraka wa taala. Ya, makanya hati jamaah sekalian ini sangat penting. Ya, jangan sampai kotor. Dan biasanya kotornya hati ini disebabkan karena apa? Dosa. Iya. Karena Rasul mengatakan, innal abda idza adnaba nukitat nuktatan sauda. Ketika seorang hamba melakukan dosa, maka akan ada satu noda di hatinya. Fa in taba wastaghfara, jika dia bertaubat kemudian beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala, sukilat qalbuhu, maka hatinya akan bersih lagi. Iya. Jadi penting ikhwati wa ikhwani fiddin azzani Allah wa yakum untuk senantiasa membersihkan hati kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Asy-Syams, qad aflaha ma zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mentazkiyahnya. Jadi mentazkiyah jiwanya. Orang-orang yang selalu membersihkan hatinya, mensucikan jiwanya adalah orang-orang yang beruntung. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang telah mengotori jiwanya. Dan biasanya jiwa kita ini kotor karena banyak melakukan dosa dan maksiat. Terlebih ikhwati wa ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, dosa dan maksiat yang kita lakukan akan memberikan dampak buruk untuk diri kita pribadi, kemudian juga anak dan istri kita, keluarga kita, bahkan termasuk lingkungan kita. Maksiat, ya, yang kita lakukan dampak buruknya bukan hanya menimpa diri kita, tapi juga yang ada di lingkungan kita. Maka kalau misalkan ada musibah banjir, ada musibah longsor, tanggul Citarum jebol, itu bukan fenomena alam saja, ya, akan tapi itu merupakan musibah yang didatangkan oleh Allah tabaraka wa taala. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengingatkan diri kita kepada Allah tabaraka wa taala. Bisa jadi karena kita sudah semakin jauh dari Allah tabaraka wa taala. Iya. Terlebih kalau misalkan di lingkungan kita ada orang yang melakukan maksiat kepada Allah tabaraka wa taala, ini tidak boleh kita diamkan. Ada orang melakukan zina, ada misalkan orang yang pacaran, ya. Ada janda misalkan umur 65 tahun. Masya Allah, ya, sampelnya contohnya yang bagus kayak gitu, ya. Ya, kemudian didatangi sama duda umur 70 tahun. Ya, pacaran. Ini jangan kita biarkan, ya, karena itu namanya kemaksiatan. Kemaksiatan kalau dibiarkan, ya, itu bukan hanya pelaku maksiat yang diadab oleh Allah tabaraka wa taala, tapi semua kita akan diadab oleh Allah. Ya. Makanya sering kita dengar ceramahnya, ya, ustadz atau dai sejuta umat, ya, rahimahullahu taala, ya, yang, ya, dalam pidatonya menyebutkan tentang orang yang melakukan zina. Ketika dinasihati kemudian dia ngeyel, ya, dia mengatakan yang zina gue, ya, duit gue, yang dosa gue. Jawabannya gimana? Jawabannya adalah betul, yang zina ente, duitnya duit ente, yang dosa ente. Tapi zina itu maksiat
kalau Allah murka, yang diadab bukan cuma ente, tapi kita semuanya. Iya. Jadi penting ikhwati wa ikhwani fiddin azzani Allah wa yakum untuk selalu membersihkan hati kita, ya, yakni dengan melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala, dengan melakukan amalan-amalan baik. Karena Allah mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi kalau misalkan kita pernah dulu melakukan dosa, sekarang kita taubat kepada Allah tabaraka wa taala, maka taubatnya kita itu akan menghapuskan dosa yang telah kita lakukan di masa lalu. Salatnya kita sekarang ini jamaah sekalian akan menghapuskan dosa kita di masa lalu. Bahkan Rasul juga mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah tabaraka wa taala dimanapun kalian berada. Kemudian wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah keburukan dengan kebaikan, karena kebaikan yang kita lakukan akan menghapus kesalahan, akan menghapusnya. Jadi menghapus kesalahan, dan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik atau dengan akhlak yang mulia. Ikhwati wa ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, bahkan termasuk saking pentingnya hati. Rasul mengatakan ala inna fil jasati mudghah, ketahuilah sesungguhnya dalam jasad ini ada segumpal daging. In saluhat saluhal jasadu kulluh, jika segumpal daging ini baik, maka baik seluruh anggota tubuh kita. Sebaliknya wa in fasadat, kata Nabi, jika segumpal daging ini rusak, fasada sairul jasadi kullih, maka akan merusak seluruh anggota tubuh kita. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Jadi kalau hati kita baik jamaah sekalian, maka akan menggerakkan anggota tubuh yang lainnya untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid. Ini gara-gara apa? Hati kita bersih. Kita senang mendengarkan qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah. Ini karena hati kita bersih. Kita merasakan nikmat ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dilantunkan. Ini karena hati kita bersih. Ya, mendengarkan alhamdulillahi rabbil alamin, merasakan nikmat. Bahkan ketika bacaannya cuma sedikit merasa kesal. Iya. Kalau misalkan imamnya ya baca Qur'annya sedikit, itu merasa kesal. Suka begitu enggak? Atau pengennya yang sedikit? Iya. Iya. Karena ada orang juga yang enggak senang ketika mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, ya. Mereka enggak senang ketika melihat ada orang ngaji. Ada yang seperti itu. Nah, ini berangkat dari hatinya. Wallahu a'lam. Maka termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum menghadap Allah tabaraka wa taala, dibersihkan hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam, diisi dengan hikmah dan iman. Kemudian summa utiya bidabatin bayda dunal bughal wa fawqal himar. Didatangkan dabah. Dabah ini binatang berkaki 4. Dunal bughal, besarnya ini di bawah bughal. Iya, di bawah bughal. Iya, bughal ini hasil ya perkawinan silang antara, kalau nggak salah, kuda dengan keledai. Ya, anda lupa kuda atau unta. Ya, kayaknya nggak mungkin kalau unta ya. Kuda dengan keledai. Ya, jadi kawin silang, punya anak. Anak ini disebut dengan bughal. Ya, jadi besarnya itu di bawah bughal, karena bughal ini lebih besar daripada keledai. Wa fawqal himar, dan di atas keledai. Antara bughal dan keledai. Ya. Yuqalu lahal buraq, yang disebut dengan al-buraq. Al-buraq sama dengan al-barqu, kilat. Ya, karena memang ya, buraq ini kecepatannya adalah seperti kilat. Ya, cepret. Masya Allah, ya sekalian. Sudah nyampe dari Mekah ke Baitul Maqdis Palestina, itu dalam sekejap mata. Cepret, sudah nyampe. Ya, kayak kilat aja. Cepret, sudah. Ya, sudah nyampe. Masya Allah. Kita kalau punya kendaraan kayak gitu, Masya Allah ya, enak banget ya. Pengen ke Brebes, set, sudah sampai. Makanya Masya Allah, Rasul menyebutkan,
Ya, ada 4 perkara yang bikin hidup kita bahagia. Rasul mengatakan arba'un minas sa'adah. Ada 4 perkara yang bikin hidup kita bahagia. Ini di antara ya, masih banyak sebab-sebab yang lainnya yang bikin kita bahagia. Yang pertama al-maskanul wasi', punya tempat tinggal yang luas, ya, gede. Apalagi di Al-Hikmah, ya, di Setia Mekar ini yang sering kena banjir, ya, punya rumah gede, tingginya 2 meter, ya, kemudian tingkat, enak nggak? Ya, enak kan, bahagia. Yang lain banjir, dia nangkring di atas rumahnya. Ya, makanya ya sering juga ada teman-teman yang bilang, ya, kenapa sih antum nggak pindah saja? Ini kan rumah sering kena banjir. Kira-kira alasannya kenapa? Kenapa nggak mau pindah? Alasannya apa? Karena sudah enak, bener nggak? Tinggal di sini sudah enak lingkungannya, tetangganya baik-baik, ya kan? Kemudian apa lagi? Apa alasan yang lainnya, Pak? Hah? Dekat masjid. Karena kalau misalkan pindah belum tentu kan gitu ya. Belum tentu dekat masjid. Iya, dekat masjid. Masjidnya ada kajiannya, imamnya hafal Quran 30 juz. Ya, Masya Allah. Iya, ini merupakan nikmat yang luar biasa. Tetangganya baik-baik. Iya. Kalau misalkan ada tetangga yang susah suka dibantu, ya. Ada tetangga yang jomblo dinikahi, ya, dibantu. Ya. Kamu mau nikah sama siapa? Ayo, buruan nikah. Nah, ini yang bikin kita berat untuk meninggalkan ya tempat tinggal kita. Termasuk juga mungkin ada yang alasannya karena repot ngurusin surat-surat. Ngurusin surat-suratnya ribet katanya, ya, surat-surat motor, ya. Belum lagi apalagi biasanya KTP, ya kan ya, SIM, itu kan berarti harus ganti. Itu diantara lah. Yang jelas punya rumah yang luas, ini bikin hidup kita bahagia. Maka diantara teman-teman yang tidak mau pindah, ya, padahal tempatnya sering kena banjir, itu disiasati dengan ya kalau nggak ditingkat, bawahnya ditinggikan. Maka di sini alhamdulillah, ya, ya banyak kita lihat teman-teman yang rumahnya ditinggikan, ya. Kemudian ya kita lihat Pak Yadi rahimahullahu taala, ya rumahnya ditinggikan. Nggak tahu itu masih masuk nggak, Pak? Masih masuk? Pak Yadi itu masih masuk? Masuk ya? Nggak masuk? Oh Masya Allah ya. Jadi memang harus seperti itu disiasatinya, ditinggikan. Ya mudah-mudahan diberikan kemampuan ya untuk bisa renovasi rumah. Kalau misalkan tidak mau pindah. Nah. Kemudian yang kedua, al-mar'atus sholihah, punya istri yang cantik dan solehah. Nah, ini bikin hidup kita bahagia. Ya. Istri yang cantik dan solehah, taat sama suaminya. Ya, suaminya pengen nikah lagi setuju, gitu ya. Nah, itu istri yang solehah, taat banget. Ya, ini bikin kita hidup bahagia. Ya, ciri istri solehah kata Nabi, ya adalah istri yang ketika dipandang mampu membuat hati kita senang. Ya, istri solehah itu adalah istri yang ketika diperintah dia taat. Ya, istri yang solehah adalah istri yang ketika kita tinggalkan dia mampu menjaga diri dan harta suaminya. Ya, ini istri yang solehah. Ya, istri yang solehah, mereka enggak tergoda dengan laki-laki lain, sekalipun mungkin laki-laki lain itu lebih ganteng daripada suaminya. Ini istri solehah. Ya, jadi enggak tergoda dengan artis yang ganteng, enggak ikut-ikutan nonton sinetron yang di dalamnya ada pemain yang keren, gitu kan. Bahkan saking cinta dengan ya artis tersebut kemudian di dompetnya dipasang fotonya. Ini Masya Allah. Ya. Ini banyak wanita-wanita yang seperti ini. Ya, ini tidak solehah. Jadi istri solehah itu adalah istri yang ketika ditinggal oleh suaminya dia mampu menjaga diri dan harta suaminya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-jarus soleh, punya tetangga yang baik. Nah, ini hidup kita bahagia, punya tetangga yang baik, ya, punya tetangga yang perhatian, punya tetangga yang sering ngasih hadiah, ya, punya tetangga yang pengertian ketika ngelihat kita sedih, nggak diem, nggak cuek, ditanya, Pak, kenapa kok sedih? Iya, saya pengen banget renovasi rumah, Pak. Masya Allah. Emang Bapak punya duit berapa?
Ya, 100.000 Pak. Ini renovasi berapa semuanya Pak kira-kira? 100 juta. Ya udah, Bapak pinjam dari saya dulu. Bayarnya terserah semampu Bapak. Masya Allah. Kira-kira punya tetangga yang kayak gini enak nggak Pak? Masya Allah ya, ini usahakan kalau punya tetangga yang kayak gini, kalau belum mati jangan dikubur Pak. Ya, nikmat yang luar biasa, bahagia. Al-jarus saleh. Kemudian yang keempatnya adalah al-markabul hani, punya kendaraan yang menyenangkan. Ya, kendaraan yang bagus, itu Masya Allah. Ya, jalan kemana-mana nggak pernah mogok. Ya, termasuk kalau nerobos banjir, itu nggak mati gitu. Ya, ini menyenangkan hidup kita. Ya, dan sebaliknya kata Nabi SAW, arba'un minas syaqawah, ada 4 perkara yang bikin kita hidupnya sengsara. Yang pertama adalah al-maskanud dayyiq, punya tempat yang sempit. Ya, RSSSS gitu. Nah, ini enggak melulu ya, enggak mesti. Karena ada juga orang yang rumahnya sempit tapi hidupnya bahagia. Ya. Kemudian yang kedua, al-jarusu, punya tetangga yang jelek. Ya, tetangga yang enggak pernah senang kalau misalkan kita lagi senang. Ya, kita beli mobil malah disumpahin, ya, mudah-mudahan tabrakan. Nah, ini al-jarusu. Ya, kita bangun rumah, dia jelek-jelekin kita, ngomong ke tetangga yang lain, Pak, itu tahu enggak? Ya, Pak Rojin bangun rumah duitnya dari mana? Dari mana Pak? Ternak tuyul Pak. Jelek-jelekin gitu. Ya, al-jarusu, tetangga yang buruk. Tetangga yang seneng kalau ngelihat kita susah. Tetangga yang susah kalau ngelihat kita seneng. Ini tetangga yang buruk. Ya, tetangga yang suka hasad. Ya, tetangga yang nggak pernah bantuin kita. Masya Allah. Ya, tetangga yang sering nyakitin kita. Ya, ini orang kalau misalkan punya tetangga yang seperti ini nggak betah. Ya, maka ini diantara sebab ya teman-teman nggak mau pindah dari tempat tinggalnya yang sekarang. Termasuk yang di Villa Mutiara. Villa Mutiara itu depan rumah, tempat perumahan anak tinggal. Ya, Villa Mutiara. Itu banjirnya kemarin segini Pak, orang dewasa. Ya, yang dekat kali itu, Blok L. Ya, ada teman yang rumahnya di situ, tapi dia sudah ditinggikan, ya 1,5 meter. Kemudian dua lantai, makanya kemarin dijadikan posko. Mobilnya itu nggak dikeluarkan, ya, di garasinya tetap. Jadi air masuk cuma 1 ban, ya apa namanya, sebatas ban. Ya. Nah, jadi alasan mereka kenapa nggak pindah karena memang punya tetangga-tetangga yang baik. Ya. Kalau tetangganya buruk, biasanya kita pengen cepat pindah. Ya. Kemudian yang keempatnya al-markabusu, punya kendaraan yang jelek. Ya, itu bikin kita sengsara. Ya, Anda pernah ngalamin zaman sekalian dulu pernah punya mobil carry. Ya. Mungkin teman-teman ada yang lihat dulu carry yang ya lama, ya kan. Lampunya yang segi 4 itu. Ya. Itu Masya Allah. Ya, jadi ceritanya ayah mertua meninggal. Jadi mobil carry-nya nggak ada yang make. Sering rusak, sering ngadat. Udah sama ibu mertua, udah bawa aja. Ya, akhirnya kita bawa ke Cibitung, Pak. Kita bawa ke Cibitung. Sudah bisa bawa mobil sendiri, ya. Kemudian isi bensin pertama itu. Ya, enggak jauh jaraknya dari rumah ke pom bensin. Ya, pulang dari beli bensin, mobilnya mogok, Pak. Digas, enggak jalan-jalan. Waduh, apanya ini kan enggak ngerti. Akhirnya telepon teman yang bisa, kemudian datang dicek, tali gasnya putus, Pak. Iya, tali gasnya putus. Diganti, kemudian bisa jalan lagi karena baru punya mobil. Ya, kita bawa ke Sukatani, biasa pamer gitu ya. Punya mobil, bawa ke Sukatani. Ternyata di Sukatani ada kakak ipar yang sakit. Maka Anda tawarkan, ya sudah kita bawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit. Ya, pulangnya mogok lagi, Pak. Digas gak jalan-jalan lagi. Dalam hati, apa mungkin tali gasnya lagi ya gitu. Ketika ngelihat ke belakang, ternyata gardanya copot, Pak. Itu yang di bawah yang panjang itu, lepas. Masya Allah gitu kan. Kita kalau enggak gitu kan. Ya, kalau belum pernah ngaji, kalau kita belum pernah belajar tentang keutamaan sabar, udah kita apain tuh mobil kan gitu ya. Cuma kita sabar, ya. Artinya kemudian dibawa ke bengkel. Ya, setelah selesai dianterin ke rumah. Sampai akhirnya itu, ya, ketika pulang ke Kuningan, ya, lagi di Cipali, di kanan lagi,
itu ngadat lagi, detet, waduh apanya lagi. Ya, akhirnya minggir, diderek sampai keluar ke bengkel. Ternyata yang bensin itu ya, pompa bensin, rotrak atau apa itu namanya. Ya, itunya enggak fungsi, ganti lagi. Masya Allah. Sampai Kuningan, bilang sama ibu mertua, mah nyerah. Gitu. Udah mobil taruh aja di sini. Jadi kalau kita punya kendaraan yang jelek itu ya nggak bakal bahagia hidup kita. Ya wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan. Didatangkan dabah, binatang berkaki 4, bayda, warnanya putih. Masya Allah. Ya. Maka anak suka bayangkan jamaah sekalian, ya kalau misalkan zamannya kayak dulu, ya pengen punya kuda itu yang warnanya putih, ya kayaknya gagah gitu kan, ya walaupun yang naiknya hitam, gitu. Tapi kelihatannya kayaknya gagah, kuda warna putih, ya. Termasuk buruk ini warnanya putih. Kemudian ditemani oleh malaikat Jibril hatta wasala Baitul Maqdis. Kemudian sampai di Baitul Maqdis. Fanazala hunaka, Nabi turun di sana, wa shalla bil anbiya'i imaman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama para nabi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Baitul Maqdis salat bersama para nabi, imaman, menjadi imam. Ya, menjadi imam. Bikulil anbiya'i wal mursalin, dengan semua atau seluruh para nabi dan rasul. Masyaallah, seluruh para nabi dan rasul salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imamnya. Kenapa demikian ikhwati wa ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum? Di sini disebutkan liyatabayyana dzalika fadla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarafahu. Ini untuk menjelaskan, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama, lebih mulia daripada nabi dan rasul yang lainnya. Ya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam ketika salat di Baitul Maqdis? Ini untuk menunjukkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang lebih utama daripada nabi dan rasul lainnya. Nah, kemudian summa urija bihi Jibril ila sama'id dunya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat, ya, dimi'rajkan bersama malaikat Jibril ini ke langit dunia. Fastaftaha, maka malaikat Jibril minta dibukakan pintu langit. Nah, ini dalil kalau langit ini ada pintunya. Bahkan dalam riwayat yang lain, malaikat Jibril mengetuk pintu langit, ya, fataraqal bab, ya. Jadi ada pintunya, langit ini ada pintunya. Maka termasuk juga ruh kita jamaah sekalian. Ketika kita meninggal dunia, dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud dari Al-Bara' bin Azib, itu disebutkan juga ketika seorang mukmin akan meninggal dunia, yang turun kepadanya malaikat-malaikat bidul wujuh, yang wajahnya putih bersih, ya, putih bersinar. Mereka membawa kain kafan dari surga, wewangian dari surga. Kemudian mereka turun, duduk di sekitar orang mukmin yang akan meninggal dunia tersebut. Jumlahnya kata Nabi muddal basar, sepanjang pandangan mata. Kemudian turunlah malaikat maut. Sebelum mencabut rohnya, malaikat maut mengatakan, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanih. Keluarlah kamu menuju ampunan dan keridhaan Allah tabaraka wa taala. Makanya masyaallah ikhwati wa ikhwani fiddin, azani Allah wa yakum, orang yang beriman ketika ruhnya keluar dari jasadnya sangat mudah kata Nabi. Seperti air yang keluar dari dalam kendi. Setelah keluar kemudian diletakkan di kain kafan yang sudah disiapkan, dibawa menghadap Allah tabaraka wa taala. Dari ruhnya keluar aroma yang begitu harum, ya, lebih harum daripada minyak-minyak harum yang ada di dunia ini. Lebih wangi daripada minyak-minyak yang paling wangi di dunia ini. Sampai di langit yang pertama, minta dibukakan pintu langit. Jadi ada pintunya, ya. Maka penjaga pintu langit bertanya, ya, siapakah pemilik ruh yang wangi ini? Kemudian yang bawa ruh ini mengatakan, dia adalah Adi
bin Fulan. Masya Allah. Pengen gak Pak Adi? Pengen? Pengen sekarang? Nanti dulu ya. Pengen banget sama sekalian roh kita seperti ini. Ya. Jadi langit itu ada pintunya. Termasuk apa? Termasuk dalam hadis ini. Jadi minta dibukakan pintu langit yang pertama. Faqila, kemudian ditanya. Jadi ada malaikat penjaga, ya penjaga langit ini yang bertanya. Man hada? Kalau kata orang Jawa, sopo iki? Ya, ini siapa? Qala, maka Jibril mengatakan, Jibril. Aku Jibril. Kemudian ditanya lagi, waman ma'aka? Siapa yang bersamamu? Qala, Jibril mengatakan, Muhammad. Ini adalah Muhammad. Wa qad ursila ilaihi. Ya, ditanya lagi, apakah dia sudah diutus oleh Allah tabaraka wa taala? Jibril menjawab, na'am. Iya. Ya, nggih gitu kan. Kalau kata orang Jawa. Kemudian dikatakan kepadanya, marhaban bihi fa ni'mal maji'u jaa'a. Ya, fa ni'mal maji'u jaa'a. Selamat datang. Ya, sebaik-baik orang yang datang adalah dia. Fa futiha lahu, maka dibukakan untuknya. Di langit dibuka jamaah sekalian. Ya, pintu langit dibuka. Fa wajada fiha Adamu. Maka kemudian di langit yang pertama ini Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam. Ya, di langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam. Faqala Jibril, maka kemudian Jibril berkata, hada abuka Adam. Wahai Muhammad, ini adalah ayahmu Adam. Fasallim alaihi, ucapkan salam kepadanya. Ya, jadi makanya ruhnya ya para nabi dan rasul itu ada di tempat yang paling tinggi, ya, di langit. Fasallama alaihi, maka Nabi SAW salam kepadanya. Faradda alaihi salam, maka Nabi Adam pun menjawab salamnya. Wa qala, Nabi Adam berkata, marhaban bil ibni salih wan nabiyyi salih. Selamat datang nabi yang salih dan ya, selamat datang anak yang salih dan nabi yang saleh. Wa idza ala yamini Adam arwahus suada. Di sebelah kanannya Nabi Adam ada ruhnya orang-orang yang bahagia. Ya, ini ruhnya orang-orang yang beriman, ya, yang bahagia, yang nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Ini berada di sebelah kanannya Nabi Adam. Kemudian wa ala yasarihi arwahul ashqiya min duriyatihi. Di sebelah kiri Nabi Adam ada ruh-ruhnya orang-orang yang sengsara dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Fa idza nadhara ila al-yamin, ketika Nabi Adam melihat ke sebelah kanan, sarra, ya, Nabi Adam gembira. Melihat sebelah kanan senang jamaah sekalian. Ya. Wa dhahika, dan tersenyum. Wa idza nadhara qabila shimalihi baka, namun ketika melihat ke sebelah kirinya, ya, Nabi Adam nangis. Ya, Nabi Adam menangis. Kita lanjutkan. Summa urija bihi Jibril ila as-sama'i tsaniyah. Kemudian Rasulullah dimi'rajkan bersama Jibril ke langit yang kedua. Ya, sama seperti yang pertama tadi, minta dibukakan pintu langit yang kedua, ya, ditanya, ini siapa? Jibril. Siapa yang bersamamu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sudah diutus? Sudah. Maka kemudian dibukakan. Fawajada fiha Yahya wa Isa alaihi wassalatu wassalam. Di langit yang kedua ini Nabi SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Ya, Nabi Yahya dan Isa. Maka kemudian Jibril berkata, hadani Yahya wa Isa. Wahai Muhammad, ini adalah Yahya dan Isa. Fasallim alaihima, ucapkan salam kepada keduanya. Fasallama alaihima, maka Nabi mengucapkan salam kepadanya. Faraddas salam, maka keduanya menjawab salam Nabi SAW. Wa qala, keduanya mengatakan, marhaban bil akhi salih wan nabiyyi salih. Selamat datang saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Ya. Langit pertama bertemu dengan nabi siapa tadi? Adam. Yang kedua Yahya dan Isa. Dinaikkan lagi ke langit yang ketiga. Sama seperti yang pertama, ya.
minta dibukakan, ditanya ini siapa? Jibril. Siapa yang bersamamu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah diutus belum? Sudah. Sebaik-baik yang datang adalah ini. Dibukakan pintu langit yang ketiga. Fawajada fiha Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati di langit yang ketiga ini Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Kemudian Jibril berkata, "Hada Yusuf, wahai Muhammad, ini adalah Yusuf. Fasallim alaihi, ucapkan salam kepadanya." Fasallama alaihi. Maka Nabi pun mengucapkan salam kepada Nabi Yusuf. Faraddas salam, dijawab salamnya. Wa qala, kemudian Nabi Yusuf mengatakan, "Marhaban bil akhi salih wan nabiyyi salih." Selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Ya. Makanya salam itu merupakan ya, atau disyariatkan dalam Islam. Ketemu ucapkan salam. Termasuk juga ketika kita telepon-teleponan, ya. Cuma memang adabnya yang telepon itu yang salam itu yang nelpon atau yang ditelepon? Dua-duanya. Yang pertama kali ngucapin salam, yang nelpon atau yang ditelepon? Di sini tamunya siapa? Enggak. Yang nelpon dengan yang ditelepon, tamunya siapa? Hah? Yang nelpon. Iya, berarti yang ngucapin salam yang nelpon, iya. Kebanyakan kita kan kalau ditelepon yang ditelepon kan ya. Assalamualaikum gitu ya. Iya. Jadi yang ngucapin salam adabnya yang nelpon. Iya, yang nelpon. Yang ditelepon yang menjawab salam. Cuma kita terlalu baik. Iya. Kalau ada orang yang ngebel kita, wah, Pak Rojid, Assalamualaikum. Gitu. Naam. Kita lanjutkan. Kemudian Nabi SAW diangkat ke langit yang keempat. Iya. Langsung saja. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Jibril berkata, "Ya Muhammad, hada Idris, ini adalah Idris, fasallim alaihi, ucapkan salam kepadanya." Fasallama alaihi, Nabi mengucapkan salam kepada Nabi Idris alaihissalam. Dijawab salamnya. Kemudian Nabi Idris mengatakan, "Marhaban bil akhi salih wan nabiy salih." Selamat datang saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Setelah itu dinaikkan lagi ke langit yang kelima. Di langit yang kelima jamaah sekalian, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Harun bin Imran, akha Musa, saudaranya Musa. Ya, di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Ya, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Maka Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, hada Harun, ini Harun." Ya, ucapkan salam kepadanya. Nabi mengucapkan salam kepada Harun, dijawab salamnya, "Wa alaikassalam, marhaban bil akhi salih wan nabiyyi salih." Selamat datang saudara yang soleh, nabi yang soleh. Kemudian diangkat lagi ke langit yang keberapa? Keenam. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, hada Musa, ini adalah Musa." Ucapkan salam kepadanya. Nabi mengucapkan salam kepada Nabi Musa. Kemudian dijawab salamnya dan Nabi Musa mengatakan, "Marhaban bil akhi salih wan nabiyyi salih." Selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Ketika Nabi SAW akan pergi, baka Musa, Nabi Musa nangis jamaah sekalian. Ya, Nabi Musa nangis. Dan kita tahu bahwasanya Nabi Musa termasuk nabi yang memiliki banyak pengikutnya. Ya kan? Dalam hadis disebutkan, aku diperlihatkan oleh Allah tabaraka wa taala seorang nabi yang punya pengikut 3 sampai 9 orang. Aku diperlihatkan seorang nabi yang punya pengikut 1 atau 2 orang. Dan aku diperlihatkan seorang nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Insyaallah jemaah sekalian, ada nabi yang enggak punya pengikut. Makanya yang namanya dakwah itu, dakwah jemaah sekalian, ngajak orang kepada kebaikan. Yang dilihat bukan hasil. Ya. Yang dilihat oleh Allah itu bukan hasil, tapi usaha kita. Contoh misalkan DKM di sini, ya. Kita sudah berupaya ngajak warga ini untuk datang ke masjid. Berbagai upaya sudah kita lakukan. Ya. Dari mulai misalkan ya ngajak ngaji, kemudian ya setelah ngaji ada nasi uduk. Ya.
Ini biar teman-teman pada mau datang. Kode ini, kode kayaknya. Ya. Habis ngaji ada nasi kebuli misalkan. Itu kan biar warga mau ngaji. Ya. Ada juga yang di masjidnya dikasih showcase depannya. Ya. Apa kulkas ya. Depan masjidnya ada showcase-nya, isinya air minum gitu kan. Ini kan menarik jamaah usaha biar mau ngaji. Bahkan di Jogja itu ada masjid yang masjidnya gratis wifi gitu ya. Ini tujuannya biar narik jamaah, biar mau datang ke masjid ya, biar mau datang ke masjid. Termasuk juga ada yang di masjidnya ada ATM beras. Ada ya. Di Pekayon ya. Pekayon Indah, perumahan Pekayon Indah, Masjid Darul Ihsan. Anak ngisi kajian di sana itu ada ya, ATM beras. Dan yang ngisi ya ini teman-teman yang aktif biasanya, yang ada kelebihan harta ya, patungan setiap bulannya itu 100.000 ya, diisi dengan beras. Nanti ya yang warga-warga yang membutuhkan mereka boleh ambil, Masya Allah ya. Jadi kan bikin narik orang untuk datang ke masjid, sekalipun mungkin awalnya cuma datang ngambil beras doang atau juga ngambil air minum doang, tapi lama-kelamaan mereka mau sholat insya Allah ya. Jadi yang dilihat adalah usaha kita ya, menarik ya agar warga ini yang muslim mereka mau sholat ke masjid, mereka mau ngaji ke masjid. Adapun ternyata hasilnya yang ngaji cuma memang orangnya ini doang gitu ya, orang-orangnya segini-gini aja, nggak pernah nambah misalnya ya, itu nggak dilihat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi yang dilihat adalah usaha. Contohnya adalah para nabi jamaah sekalian. Nabi itu ada yang nggak punya pengikut sama sekali. Ini nggak disalahkan sama Allah. Apa sih kerjanya kamu gitu? Sampai nggak punya pengikut? Enggak jamaah sekalian. Ya, maka termasuk juga dakwah. Yang dilihat itu adalah usaha, bukan hasil. Maka termasuk anak sendiri. Ya, ini menjadi hiburan hadis ini buat anak. Ketika misalkan ngaji yang datang cuma 5 orang, ya, yang 2 mainan handphone, yang 2-nya ngantuk. Ya tinggal 1 orang gitu. Iya. Ini termasuk hiburan. Jadi yang namanya ngaji itu kan terkadang jamaahnya sedikit ya, terkadang jamaahnya sedikit. Ya, seperti itu. Jangankan kita, para nabi saja ada yang enggak punya pengikut sama sekali. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku juga ya diperlihatkan umat yang sangat banyak. Fadhanantu annahum ummati. Aku menyangka bahwasanya itu adalah umatku, kata Nabi. Kemudian dikatakan ini adalah umatnya Musa alaihissalam. Ya, ini adalah umat. Jadi Nabi Musa itu umatnya banyak. Ya, namun kemudian dikatakan kepadanya, lihat ke ufuk. Ya, ternyata di sana ada umat yang sangat banyak. Lihat lagi ke ufuk yang lainnya, ada lagi umat yang sangat banyak jamaah sekalian. Maka dikatakan kepada Rasulullah, ini adalah umatmu. Jadi Rasulullah ini memiliki umat yang sangat banyak. Ya, makanya Rasulullah sangat menganjurkan kita ini punya anak banyak jamaah sekalian. Ya, Rasulullah menganjurkan kepada kita punya anak banyak. Di antaranya adalah tazawwajul wadudal walud, nikahi oleh kalian wanita-wanita yang punya kasih sayang, punya cinta dan kasih sayang. Al-walud, wanita-wanita yang subur, ya, wanita-wanita yang bisa memberikan keturunan yang banyak. Ya, makanya lah kita kalau nggak dengar ada teman, ya, sekarang sudah punya anak berapa? 7, masya Allah. Ya. Anak masih 3 sama sekalian. Iya. Antum punya anak berapa? Ya kemarin tuh, ya ngobrol-ngobrol sama teman. Padahal masih muda. Anaknya sudah 7 jamaah sekalian. Ya. Jadi memang Rasulullah sangat menganjurkan kita untuk apa? Memiliki banyak anak. Ya. Sesungguhnya aku akan bisa berbangga nanti di yaumil qiyamah dengan umat yang sangat banyak. Ya. Makanya termasuk ya para istri juga kalau misalkan ternyata mandul, ya, maka harusnya membolehkan suaminya untuk apa? Untuk nikah lagi, ya, agar punya anak juga, ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ya kemudahan ya kepada teman-teman yang belum punya keturunan, ya, diberikan keturunan yang banyak, bukan banyak, banyak. Amin ya rabbal alamin. Ya, jangan putus asa, terus usaha. Karena Anda juga pernah ketemu teman yang sudah hampir 10 tahun tidak memiliki keturunan, namun terus semangat usaha sampai kemudian Allah berikan keturunan, ya. Allah punya anak, berikan kepadanya anak. Kemudian setelah punya anak terus jamaah sekalian, ya, sampai sekarang ketika anak tanya sudah berapa? 5.
Anak waktu itu sudah satu ketika dia belum punya anak. Ya, Anda sudah punya satu. Ya, tapi kemudian ketika dia punya anak, dia produksi terus. Nggak ada jeda. Ya. Terus sampai ya kemarin tuh dengar sudah 5 anaknya. Ya, perempuan semua lagi. Nah, wallahu a'lam. Jadi Nabi Musa termasuk nabi yang memiliki umat yang juga sangat banyak. Makanya Nabi Musa nangis, ya. Maka ketika ditanya kenapa nangis, ya, Nabi Musa mengatakan abki li'anna gulaman bu'itsa ba'di yadkhulul jannah min ummatihi aktsar mimman yadkhuluha min ummati. Ada seorang nabi yang diutus setelahku, kata Nabi Musa, ya, memiliki umat yang paling banyak masuk surganya daripada umatku. Ini yang membuat Nabi Musa apa? Nabi Musa nangis, ya. Ada nabi yang datang setelahku punya umat yang banyak dan kebanyakan mereka masuk surga daripada umatku. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kemudian naik lagi ke langit yang habis, ya. Ke langit yang keberapa? Ketujuh. Di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Ini anak nggak ngelihat Pak Ibrahim, masih sakit, ya. Ya Mas. Ya, kita doakan ya Pak Ibrahim yang sakit, juga teman-teman yang lainnya yang sakit, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan, ya. As'alullahal azim, rabbal arsyil azim, an yashfiyahum shifaan la yughadiru saqman, amin ya rabbal alamin. Ya. Mudah-mudahan ya. Karena dulunya rajin ngaji, ya. Ketika meninggalkan ngaji karena uzur, tetap mendapatkan pahala ngaji seperti dulunya dia rajin ngaji. Ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwati wa ikhwani fiddin. Di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Jibril mengatakan, "Wah ya Muhammad, hadza abuka Ibrahim." Ini adalah ayahmu Ibrahim. Fasallim alaih, ucapkan salam kepadanya. Fasallama alaihi, Nabi mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Faradda alaihi salam, dijawab salamnya. Nabi Ibrahim mengatakan, "Marhaban bil ibni salih wan nabiyyi salih." Ya, selamat datang wahai anak yang saleh dan nabi yang saleh. Wa inna matafa Jibril bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Ibrahim dan malaikat Jibril ini terus berkeliling jamaah sekalian, ya, kepada para nabi ini, ya, takriman lahu, untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idharan li syarafihi wa fadlihi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kemuliaan dan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Ibrahim, dan waktu itu Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, musnadan dhahrahu ilal baitil ma'mur fis sama as-sabi'ah, sedang bersandar di Baitil Ma'mur. Jadi ada satu tempat jamaah sekalian namanya Baitil Ma'mur, ya. Jadi Baitul Ma'mur itu adanya di langit yang ketujuh. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, yadkhuluhu kullu yawmin sab'una alfan minal malaikah yata'abbaduna wa yusalluna, ya. Ada masuk ke dalamnya, ke dalam Baitul Ma'mur ini setiap harinya 70.000 malaikat. Mereka beribadah kepada Allah, mereka sholat, ya. Summa yakhrujun, ya. Kemudian mereka keluar, wala ya'udun, dan tidak kembali lagi. Jadi yang 70.000 ini keluar, enggak kembali lagi. Besoknya lagi masuk lagi 70.000 yang lainnya. Insyaallah setiap hari jamaah sekalian. Makanya jumlah malaikat itu sangat banyak, ya. Jumlah malaikat itu sangat banyak jamaah sekalian, ya. Sampai kemudian, ya, ikhwati wa ikhwani fiddin a'azzani Allahu yakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat ke Sidratil Muntaha. Jadi Sidratil Muntaha ini tempat yang paling ujung, enggak pernah bisa dijangkau oleh siapapun, ya. Maka kemudian disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mendapatkan, ya, perintah mengerjakan salat 50 waktu. Masya Allah. Maka sering kita katakan bahwasanya salat merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Tabaraka wa taala. Ibadah salat merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa? Ini diantaranya. Allah perintahkan salat pertama kali 50 waktu jamaah sekalian. Ya, 50 waktu. Coba kalau misalkan sampai sekarang masih ada 50 waktu. Ya, sehari semalam 50 waktu. Gimana? Bisa kerja enggak? Di Allah itu pengen kita ini selalu ingat Allah Tabaraka wa taala.
Ya, di ibadah salat merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan saya Utsaimin mengatakan, as-salatu summiyat bis-salati anna silatun bainal 'abdi wa rabbih. Salat itu dinamakan dengan salat karena penyambung antara seorang hamba dengan Allah tabaraka wa taala. Ketika salat jamaah sekalian, kita sedang bermunajat, kita sedang berkomunikasi dengan Allah Rabb kita jalla wa ala. Ya, masyaallah. Ikhwati wa ikhwani fid din azzani Allah wa yakum. Namun kemudian ketika Rasulullah mendapatkan perintah salat 50 waktu ini turun, ya, ketika di langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi siapa tadi? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa nanya, wahai Muhammad, bima amara rabbuk, apa yang diperintahkan oleh Rabbmu? Maka Rasul mengatakan bi khamsina salatan, 50 waktu. Apa jawab Nabi? Apa Nabi Musa mengatakan? Wahai Muhammad, ya, saya sudah nyoba kepada umat saya, mereka enggak sanggup. Ya. Irji ila rabbik fas'aluh takhfif. Kembali kamu kepada Rabbmu, minta keringanan lagi. Maka Rasulullah saking sayangnya kepada kita jamaah sekalian, balik lagi menghadap Allah, minta diringankan, diturunkan 10 jadi 40. Ya. Balik lagi ketemu Nabi Musa, berapa? 40. Nabi Musa mengatakan enggak kuat, balik lagi kepada Rabbmu, minta keringanan lagi, diturunin lagi 10, terus seperti itu sampai jadi 5 waktu. Dan Allah tetapkan, ya, 5 waktu, ya, salat 5 waktu sehari semalam untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pada malam itu juga jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian kembali lagi ke Mekah. Masyaallah. Ya, makanya orang-orang Quraisy, ya, mereka enggak percaya, orang-orang kafir Quraisy. Mereka enggak percaya ketika Rasulullah menceritakan kepada mereka, kalau semalam saya pergi dari Mekah ke Palestina selama semalam, gitu. Enggak percaya. Akhirnya kemudian mereka datang kepada Abu Bakar, biar Abu Bakar juga enggak percaya. Ketika diceritakan, kamu percaya enggak? Abu Bakar mengatakan, saya percaya. Masya Allah, keimanan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wallahu a'lam. Demikian, ya, ikhwati wa ikhwani fiddin azzani Allah wa yakum. Jadi diwajibkan salat 5 waktu ketika ini Isra dan Mi'raj. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Dan Rasulullah salat di Mekah selama 3 tahun. Wa ba'daha umira bil hijrah ilal Madinah. Setelahnya Rasulullah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Nanti kita lanjutkan insyaallah di lain kesempatan. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga memberikan manfaat, ya. Yang benar datang dari Allah dan yang salah dari kejahilan saya. Untuk itu mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Cukup ya? Ada pertanyaan? Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah TBC termasuk? Apakah termasuk taghut? Iya. Nah, iya. Kita tahu bahwasanya definisi taghut, iya, yang dikatakan oleh siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kullu ma ubida min dunillah. Jadi taghut itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah tabaraka wa taala. Maka kalau misalkan ada orang yang menjadikan tadi yang disebutkan, ya, TBC, ya, tahayyul, kemudian bid'ah, kemudian khurafat, ya, termasuk juga sekularisme, ya, sebagai, ya, sesembahan, maka bisa dikatakan taghut. Karena definisinya adalah taghut itu kullu ma ubida min dunillah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah tabaraka wa taala. Atau juga mungkin ada orang yang lebih, ya, mengedepankan hukum manusia, ya, menganggap hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah tabaraka wa taala, juga termasuk taghut, ya. Atau juga ada orang yang mengkultuskan kiainya, ya, bahwasanya perkataan kiainya lebih benar, ya, harus lebih pantas diikuti daripada Al-Quran, daripada hadis. Ini juga telah menjadikannya sebagai taghut. Karena definisi taghut itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah tabaraka wa taala. Jadi yang Anda pahami masuk ke dalam taghut. Wallahu a'lam.
Iya. Iya. Apakah turunnya salat itu langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau melalui wasilah malaikat Jibril? Iya. Yang ana fahami, pendapat yang paling kuat adalah perintah salat ini langsung dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan tentang keutamaan ibadah salat. Adapun ibadah-ibadah yang lainnya semuanya melalui wasilah atau perantara malaikat Jibril. Adapun salat ini langsung perintahnya dari Allah tabaraka wa taala tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Bahkan sengaja Rasulullah diangkat langsung menghadap Allah tabaraka wa taala, disampaikan langsung tanpa melalui malaikat Jibril. Ini juga menurut pendapat para ulama menunjukkan tentang keutamaan salat 5 waktu. Makanya anak sedih ketika hanya mendampingi, menemani, malaikat Jibril sebetulnya sekalipun nggak pakai buruk bisa, sebetulnya bisa sendirian kan gitu ya. Kalau misalkan artinya ada yang tidak menerima, jadi nggak ada buruknya langsung gitu ya. Iya, wallahu alam. Kalau ada dalilnya, bisa jadi. Cuma yang hadis yang kita baca ini menyebutkan bahwasanya Rasulullah menggunakan kendaraan yang disebut dengan buruk. Gitu. Wallahu alam. Di sini ana tidak wallahu alam. Memang ada disebutkan di itu ya. Tapi wallahu alam kebenarannya apa benar atau tidak, bahwasanya kepalanya manusia memang ada kitab yang menjelaskan tentang buruk, keutamaan buruk ini kakinya seperti kaki kuda kemudian apalagi badannya itu pokoknya beda-beda jamaah sekalian, ada mirip unta atau apa gitu. Iya. Iya, wallahu alam. Yang ana pahami dari pendapat para ulama adalah ruhnya, Pak. Ruhnya para nabi dan rasul. Betul, karena mereka sudah wafat. Kecuali Nabi Isa alaihi salam. Kalau Nabi Isa masih masih hidup. Ini menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi Musa disebut dalam Al-Qur'an hanya diangkat ke langit. Jadi masih hidup sampai sekarang. Berarti kalau misalkan Nabi Isa pun ikut salat bersama Nabi, ini atau bertemu dengan Nabi, ini masih dengan jasad. Adapun nabi-nabi yang sudah wafat, sallallahu alaihi wasallam, maka ruhnya saja. Belum. Nah, dan sebelumnya juga ada sholat, cuma memang belum seperti yang sekarang sholat 5 waktu ini. Pak. Ikhwati wa ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Masih ada? Cukup. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga memberikan manfaat dan semoga pertemuan kita mendapatkan ridho dan pahala dari Allah tabaraka wa taala, sehingga akan menjadi tambahan amal ketika kita menghadap Allah nanti di yaumil qiyamah. Jangan lupa kita doakan saudara-saudara kita yang sakit dan juga saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia agar mereka mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa taala. Demikian